Minggu lalu kita membuat tampilan website untuk melakukan pencarian data film, di mana datanya itu kita ambil dari sebuah public API yang bernama OMDB API. Nah, konten websitenya terbagi menjadi dua. Pertama, bagian atas kita gunakan untuk melakukan pencarian film, dan di bagian bawah yang kedua ini kita akan menggunakannya untuk menampilkan hasil pencarian film kita. Nah, selanjutnya, kita juga sudah berhasil mengambil data dari OMDB API. Ya, jadi misalkan kalau kita ketikkan kata kunci Harry Potter, kemudian kita klik search, kita klik kanan, kemudian kita konsol. Nah, OMDB API-nya itu mengembalikan datanya dalam bentuk objek, jadi sudah diparsing. Ya, ada response, ada search, dan ada total result. Nanti kita akan mengambil search-nya ini, ya ada 10 film Harry Potter, kita ambil, kemudian kita tampilkan ke dalam bagian yang di bawah sini. Ya, jadi kita balik lagi ke dalam Visual Studio Code kita, ya, jadi console log ini kita hapus, jadi jika berhasil, datanya kita ambil. If result response true, nah tulisan response true-nya ini harus disamakan dengan yang di sini. Kita balik lagi. Nah, kalau gagal, masuk ke dalam kondisi else. Jadi kalau misalkan hasil pencarian filmnya itu tidak ada, dia akan keluar pesan di sini bahwa filmnya itu tidak ditemukan. Ya, jadi jQuery carikan saya elemen yang bernama movie list, ganti HTML-nya dengan ini. Ya, jadi kita tulis dulu H1, kemudian kita backtick, kita plus. Nah, kalau misalkan error, coba kita balik lagi ke Postman. Nah, error, maka akan muncul movie not found. Ini yang akan kita ambil. Berarti kita tuliskan errornya. Error. E-nya besar ya. Iya, E-nya besar. Coba kita save, kita lihat tampilannya. Kita close aja, kita Ctrl F5. Jadi kalau misalkan Ctrl F5, browser itu meload semua dari awal. Ya, kita cari ngasal, kemudian kita search, movie not found. Tapi ini tulisannya masih di pinggir, saya mau dia di tengah. Kita bikin call dulu. Coba kita save ya. Kemudian kita refresh. Coba saya cari ngasal, kita search. Nah, sudah berhasil di tengah. Sekarang kita bikin kondisi kalau movie-nya ketemu. Jadi kita akan mengambil, coba kita balik dulu ke Postman ya. Misalkan saya nyari Doraemon, kemudian saya send. Jadi kita akan mengambil hasil search-nya ini. Ya, jadi kita langsung array of object. Objek yang ada di dalam array. Ya, jadi kita balik lagi ke sini. Kita tuliskan ya, jika responsnya true, maka lakukan, kita bikin variabel baru namanya movies, kemudian kita result. Resultnya tadi search ini ya, search. Coba kita konsol log, kita lihat isi dari movies. Apakah berhasil kita mengambil array-nya? Kita save, coba kita refresh. Misalkan saya ambil Doraemon. Kita search, kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita konsol, ya kita sudah berhasil mengambil array-nya. Kita sudah berhasil mengambil datanya.
Kemudian kita akan melakukan looping. Ya, kita lakukan looping terhadap array-array tadi, array movies tadi. Jadi ini console log-nya kita hapus. Kita lakukan jQuery, lakukan perulangan terhadap variabel movies, melakukan fungsi berikut ini. Nah, parameternya itu ada dua, ada i dan ada data. jQuery, carikan saya elemen yang bernama movie list, lakukan append. Jadi apa yang di-append? Kita akan menampilkan film-filmnya di sini dalam bentuk kartu gitu ya, card. Kita balik lagi coba ke Bootstrap, kemudian di Docs, kita cari namanya card. Kita enter. Nah, filmnya ini mau kita masukkan ke dalam sini, kita tampilkan ke dalam situ ya. Ini kita ambil, kita copy aja, kita masukkan ke dalam append-nya. Ini kita enter, kita masukkan ke sini. Stylenya kita hapus aja. Kita hapus. Selanjutnya, gambarnya kita ambil dari JSON-nya. Ya, kalau di JSON-nya itu namanya poster, P-nya besar. Jadi kita kasih backtick, terus plus plus. Kita ambil dari data ini ya. Data, kemudian poster. Coba kita save, kita lihat tampilannya. Ini kita close ya. Coba kita refresh. Kita cari transformer. Kita search. Ya, sudah berhasil, tapi masih begini tampilannya. Coba kita edit. Div class. Yang call MD4. Di bawahnya kita tutup lagi. Kita rapikan dulu ya. Kita Ctrl save, kemudian kita refresh. Kita cari Pikachu. Kita search. Ya, sudah ya. Tinggal kita rapikan lagi. Ini card title-nya kita ganti pakai title yang ada di JSON-nya. Kalau title itu T-nya besar. Title. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti pakai backtick. Kemudian kita plus plus. Data. Title. Deskripsinya ini kita ganti dengan tahun aja bagaimana? Kalau tahun itu di JSON-nya year. Nah, kalau di card, kalau tidak salah itu ada yang namanya subtitle. Jadi teman-teman coba scroll ke bawah. Nah, ini dia card subtitle. Ini kita kopikan ya, H6. Kita gantikan buat yang deskripsinya. Kita Ctrl V. Kemudian kita ganti ya, kita delete, kita backtick. Kita backtick plus plus data, kemudian year. Coba kita jalankan di web browser kita cari Pikachu, kemudian kita search. Nah, sudah berubah menjadi tahun. Sekarang tombolnya ini saya mau dia berubah menjadi suatu link yang bernama See Detail. Jadi pada saat kita mengklik link See Detail tersebut, akan muncul detail dari film yang kita klik. Sekarang teman-teman ke Bootstrap lagi. Di bagian card-nya ada yang namanya card link. Jadi card link ini kita akan ambil untuk menggantikan tombol Go Somewhere yang tadi. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya, kita ganti tombol Go Somewhere yang ini dengan card link yang tadi. Kemudian judulnya kita ganti jadi See Detail. Kita save. Ya, kita lihat lagi tampilannya. Kita refresh. Kita cari Pikachu, kemudian search. Ya, sudah berhasil berubah menjadi See Detail. Kita kasih dulu kondisi. Jadi setelah kita klik search tadi,
Ini kita kosongkan dulu search inputnya, ya. Jadi langsung bersih, nggak ada tulisannya. Jadi di bawah sini kita tambahkan tulisan jQuery, carikan saya elemen yang bernama search input. Isinya kita kosongkan. Coba kita save. Ya, kita refresh, kita cari Pikachu, kita search. Ya, sudah hilang, sudah berhasil. Nah, coba kita cari Doraemon. Kemudian kita search. Kelihatannya nggak terjadi apa-apa, padahal codingnya jalan kan. Ya, coba kita scroll ke bawah. Nah, ini data film Doraemon dan Pikachu-nya itu bertumpuk. Jadi, untuk menghindari seperti ini, kita hapus dulu hasil pencarian sebelumnya. Semua data movie di div movie list-nya. jQuery, carikan saya elemen yang bernama movie list. Kita kosongkan HTML-nya. Ya, seperti ini. Kemudian coba kita save, kita jalankan, kita refresh ya. Misalkan saya mau cari Transformers. Kemudian search. Ya, sudah. Coba kita cari, misalkan Harry Potter. Kita search. Ya, coba kita cari ke bawah. Ya, jadi sudah tidak berulang. Ya, jadi movie list-nya itu kita kosongin dulu. Kemudian kita request, baru tampilin. Nanti kita klik search lagi, movie list-nya kita kosongin lagi, kita request lagi, kemudian kita tampilin lagi. Ya, seperti itu konsepnya. Nah, sekarang kita bikin suatu fungsi untuk bagian yang di sini. Karena supaya nanti lebih mudah dalam pemanggilannya, jadi kita bikin suatu fungsi yang namanya search movies. Dia berguna untuk memanggil codingan yang di sini. Ya, jadi kita blok aja, sampai sini ya. Jadi teman-teman sisakan seperti ini, kita cut, kita pastekan ke dalam sini, baru fungsinya itu kita panggil di sini. Kita save, coba kita refresh, kita panggil The Last of Us. Kita search, sudah keluar. Berarti kita sudah berhasil memanggil fungsi search movies. Sekarang kita perbaiki lagi. Jadi kalau misalkan kita tuliskan Harry Potter di sini, terus kita tekan enter, itu bisa keluar hasil pencariannya. Jadi kita itu mau aktifin tombol enter untuk pencarian, gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan baru pada saat tombolnya itu diklik. Jadi kita harus bikin fungsi satu lagi untuk menangani kalau misalkan tombol enter itu di enter ya. Jadi jQuery carikan saya elemen dengan nama search input yang pada saat key up, jadi key up ini pada saat tombolnya itu dilepas, maka lakukan fungsi berikut ini. Nah, fungsinya itu punya parameter E. Jika E-nya itu memiliki key code 13, maka jalankan fungsi search movies. Coba kita save. Kita Ctrl F5, kemudian Avengers, kita enter, berhasil. Sekarang kita mau coba buat fitur see detail yang di sini ya dalam bentuk modal box. Jadi kalau misalkan nanti kita klik link see detail, nanti itu keluar modal box-nya. Ya, jadi teman-teman coba ya ke bootstrap dulu di docs-nya ini kita cari yang namanya modal.
Ya, kita mau pakai yang live demo ini aja. Ini kita kopikan semua. Kita taruhnya di index.html di paling bawah. Kita save, coba dulu kita lihat tampilannya ya. Kemudian kita refresh, nah ini tampilannya. Jadi saya itu maunya triggernya ini bukan tombol, tapi link si detail yang tadi, supaya bisa jadi trigger. Ya, jadi gimana caranya? Kita kopikan yang ada di triggernya ini, ya, mulai dari sini sampai sini ke dalam ini, yang si detail ini. Kita Ctrl V, kemudian kita save. Kemudian karena tadi buttonnya ini sudah kita ambil ya, ini kita hapus aja. Kita save, kemudian ininya juga kita save. Kita refresh, kita cari Spider-Man. Kita enter gitu ya. Kita enter, kemudian kita klik si detail. Nah, sudah keluar modal box-nya. Jadi nanti kita tulis detail dari filmnya itu di dalam sini. Sekarang gini ya. Jadi kalau kita klik link si detail, nanti kita akan menjalankan ajak sekali lagi untuk mencari film berdasarkan ID-nya. Teman-teman terbayang nggak? Kan masing-masing film ini mereka memiliki ID-nya masing-masing. Jadi nanti ketika kita klik, kita request ajak sekali lagi ke API-nya, tapi pakai yang ID. Parameternya yang I, ya, yang di OMDB API-nya ini. Kenapa I bukan S? Karena coba kalau yang kita lihat di Postman, kalau S di Postman, dia itu keluar detailnya hanya segini, cuma title, year, IMDb ID, tipe poster. Sedangkan kalau misalkan I, kemudian saya mau pakai IMDb ID-nya ini, kita copy gitu ya. Kemudian paste, kita send, maka detail filmnya itu sangat lengkap ya. Ada directornya, ada writer, actors, plot, genre. Ya, jadi kita pakainya ID-nya. Ya, jadi kita kirim juga ID-nya di sini pakai data ID sama dengan backtick ya, yang di samping angka 1 ya. Kemudian plus plus data, selanjutnya IMDb ID kalau tidak salah namanya. Nah, ini ya, IMDb ID. Kita copy aja, kita kontak V. Teman-teman jangan lupa untuk kasih nama di dalam kelas si detailnya ini, kita kasih nama si detail supaya nanti mudah untuk dipanggil oleh jQuery. Jadi pada saat link si detailnya itu diklik, jQuery carikan saya sebuah tombol yang nama kelasnya bernama si detail, yang pada saat diklik maka jalankan fungsi berikut ini. Kita enter ya. Kemudian coba kita konsol $dis. Jadi dis itu film yang kita klik. Kemudian data ID, data ID. Nah, coba kita save. Kita run ke dalam web browser kita refresh ya. Misalkan saya mau cari Pokemon. Kita enter. Kemudian coba kita klik link si detail. Kemudian kita klik kanan, inspect. Selanjutnya konsol. Nah, datanya itu nggak keluar. Kenapa? Karena ada problem yang namanya event binding atau event delegation. Ya, coba teman-teman perhatikan di sini. jQuery carikan saya elemen yang namanya si detail
Jadi teman-teman perhatikan ya, pada saat fungsi ini dibuat, elemen si detailnya itu, ini di close dulu, elemen si detailnya ini nggak ada. Kenapa? Karena fungsi ini dibuat ketika awal. Nah, di sini ya ada nggak elemen yang namanya si detail? Nggak ada ya, bahkan card-nya juga nggak ada. Jadi, event klik ini ditempel pada elemen yang nggak ada, gitu ya. Jadi, supaya bisa jalan, kita pindahkan eventnya ke parent elemennya di movie list ini. Ya, jadi si detailnya itu nanti ada di dalam sini ya. Tapi nanti, ya, jadi cara ngakalinnya, ini kita hapus jQuery, carikan saya elemen yang bernama movie list. Lalu ketika saya klik sebuah elemen yang kelasnya si detail, maka jalankan fungsi berikut ini. Kita save, kemudian kita refresh, coba cari Harry Potter. Kita enter, kita see detail, kita klik kanan, inspect, kemudian konsol. Ya, sudah keluar ID-nya. Jadi ini ya, yang namanya event binding atau event delegation. Jadi dia itu nggak peduli kalau elemennya itu degenerate nanti atau dari awal sudah ada. Kalau kayak gini sudah gampang, tinggal kita lakukan sekali lagi Ajax-nya. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Yang konsol log ini kita hapus, kita lakukan Ajax. Kita kasih titik koma dulu. Ya, supaya cepat kita copy aja dari atas ini. Tadi parameternya kita mau pakai i, kemudian ini ganti jadi this. Jadi $this itu adalah link si detail yang sedang saya klik. Nah, kemudian ini kita ganti datanya dengan ID. Jika sukses, maka jalankan fungsi berikut ini. Ya, fungsinya punya parameter movie. Jika movie responsnya true, maka kita akan mengganti isi dari modal body ini dengan seperti jQuery, carikan saya elemen dengan nama kelasnya itu adalah yang tadi ini ya, yang modal body ini. Modal body, ganti HTML-nya dengan, ini kasih tip yang di sebelah angka 1 ya, kita bisa bikin div kelas container fluid. Kemudian ini coba kita tutup dulu ya. Dan di dalam div ini dia ada div row. Ini kita tutup dulu slice div. Dan di dalam div row-nya ini dia ada lagi terbagi menjadi 2. Ya, jadi yang sebelah kiri untuk poster, yang sebelah kanan untuk detailnya. Ya, jadi coba kita bikin dulu div class. Berapa ya ukurannya? MD4. Kita bikin slash div dulu. Kemudian div class kita bikin sisanya MD12 8 gitu ya. Kemudian kita bikin slash div dulu. Nah, jadi yang di sebelah sini kiri saya mau buat dia gambar dari JSON-nya.
Dari JSON-nya kita kasih backtick plus movie poster. Kita kasih nama kelas IMG Fluid. Nah, kemudian yang di samping kanannya, saya mau isinya itu teman-teman coba kembali ke Bootstrap. Di Bootstrap itu ada namanya, kita cari list group. Ya, ini kita kopikan aja ya. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Kita rapihkan dulu. Ini kita hapus ya. Kita hapus. Selanjutnya, saya mau buat judul. Judulnya itu pakai H3. Ini hapus. Kasih backtick. Plus. Movie. Judul. Judul itu title. Coba kita save. Kita lihat tampilannya ya. Kita refresh. Coba kita panggil Transformers. Kita enter. Kita lihat si detail, ya sudah keluar gambarnya sama judulnya. Selanjutnya kita bikin detailnya. Ini kita kopikan aja ya. Kita kopikan, kemudian kita paste. Kita nggak usah pakai H3 lagi. Coba kita lihat di Postman, datanya itu saya mau rilis, genre, director, dan aktor. Ya, coba actors dia pakai S. Movie release. Kita copy dari sini aja. Habis rilis itu tadi saya mau generate director actors. Kita save. Kita Ctrl F5 ya. Kemudian coba kita cari Harry Potter. Kita enter. Kemudian kita see detail. Nah, sudah keluar ya semuanya. Kemudian kita nggak perlu tombol save change ini. Dia itu letaknya ada di index.html. Ini kita hapus. Nah, kita ganti modal title-nya. Ini ya. Nih, modal title-nya ini kita ganti judulnya movie. Kita Ctrl C. Coba kita refresh. Kita cari Spider-Man. Kita enter. Coba kita see detail. Ya, sudah keluar semua ya, movie search. Cuma tampilan model box-nya sepertinya kekecilan. Kita perbaiki dulu ya tampilannya. Coba teman-teman masuk lagi ke Bootstrap. Kemudian di bagian docs-nya kita cari namanya model. Kemudian kita enter. Di bagian optional size, itu ada ukuran-ukuran model box. Coba kita lihat ukuran extra large model. Ini ukurannya kebesaran. Coba large model. Ya, sepertinya kita pakai ukuran yang large model ini. Kita kopikan aja modal LG ini ke dalam index.html-nya di bagian modal dialog ini. Kita pastekan, kemudian kita save. Coba kita lihat tampilan kita. Pikachu. Terus kita see detail. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian sepertinya ini ada error ya, undefined. Coba kita cek dulu. Bagian release. Ini coba kita cek di Postman-nya. Oh, dia pakai D ya, release. Kita save. Kemudian kita juga belum memberikan judul.
di sini ya. Kita tulis rilis, selanjutnya genre, director, selanjutnya actors. Coba kita save, kita lihat tampilannya ya. Kita kontrol F5, kemudian coba kita panggil The Last of Us, kita enter, selanjutnya kita see detail, ya sudah keluar ya, release, genre, director, actors. Nah ini ya teman-teman cara mengambil data dari public API. Kita mengambil datanya dari OMDB API. Baik, materi ya sudah keluar ya, ada rilis, genre, director, dan actors. Jadi itu ya teman-teman caranya mengambil data dari public API. Kita sudah berhasil membuat suatu website pencarian data film. Ya, baik materi pertemuan kali ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.